suka, ayo ceritakan. Rasa duka juga ceritakan. Semua bisa kau ceritakan di Ayo Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, kita ketemu lagi di sini di podcast Ayo Cerita. Udah berasa lama banget nih aku nggak nyapa teman cerita di podcast ini. Apa kabarnya nih teman cerita? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Ngomong-ngomong nggak apa-apa ya, tadi aku sambut dengan sedikit nyanyian dari suara yang biasa banget ini. Ya, sebenarnya nyanyi itu adalah salah satu hal yang suka aku lakukan kalau aku tuh lagi punya atau butuh me time. Gak peduli sama suara yang biasa banget ini, yang penting bisa membuat hati ini bahagia. Ya udah gak apa-apa, aku nyanyi aja. Di episode Ayo Cerita kali ini, gimana kalau kita bahas tentang me time? Kalian pasti udah gak asing kan ya dengan istilah me time? Me time itu sendiri bisa diartikan semacam memiliki waktu untuk diri sendiri atau bisa didefinisikan semacam meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Kalau aku baca dari beberapa sumber tentang me time, beberapa psikolog mengatakan pada dasarnya manusia itu meskipun dalam kesehariannya pasti bersosialisasi dengan makhluk sejenisnya, tapi tetap aja manusia itu adalah makhluk individual. Di mana kita itu terkadang butuh waktu untuk sendiri, khususnya untuk menyenangkan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kapan sih sebenarnya kita itu butuh me time dalam keseharian kita? Kalau menurutku, setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat kejenuhan dan frekuensi stres atau tekanan yang dialami individu itu sendiri dalam kesehariannya. Semakin tinggi tingkatannya, seharusnya diselaraskan dengan usaha untuk melakukan me time sesering mungkin atau rutin, karena ini bisa mempengaruhi ke segala aspek kehidupan. Me time itu sendiri bagiku sangat banyak manfaatnya. Aku merasa kalau aku punya me time, aku bisa meningkatkan kebahagiaan dalam diriku. Dan ini sangat berpengaruh sih ke kinerja di tempat kerja, atau bisa mempengaruhiku dalam meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Aku ngerasa moodku itu jadi lebih bagus untuk bersosialisasi setelah aku tuh punya me time. Kalau teman cerita biasanya me time-nya ngapain aja nih? Atau menurut kalian konsep me time ini rasanya masih sulit untuk dilakukan? Mungkin kebanyakan dari kalian masih ada yang berpikir, boro-boro punya me time, waktu 24 jam dalam sehari aja kayaknya kurang untuk menyelesaikan semua deadline kerjaan yang kalian punya. Tenang dulu nih teman cerita. Mungkin kalian itu masih seperti aku yang dulu, yang ngerasa sibuk aja setiap harinya karena mindsetnya itu masih dibayang-bayangi report atau laporan-laporan yang gak ada ujungnya di tempat kerja. Atau pikiran kalian itu juga masih dipenuhi dengan deadline-deadline kegiatan atau kerjaan yang kalian punya. Di episode kali ini aku mau coba sharing aja sih, gimana caranya aku bisa merubah mindsetku tentang me time. Dari proses pembelajaran beberapa tahun ini, aku merasa sedikit demi sedikit berhasil merubah mindsetku tentang konsep me time ini. Langsung aja kita masuk ke konsep yang pertama. Poin pertama. Menurutku itu, me time itu nggak selalu mahal. Mungkin beberapa dari kalian masih punya pemikiran kalau me time itu pasti butuh biaya yang nggak murah. Mungkin teman cerita ada nih yang biasanya menjadikan traveling itu sebagai me time. Dan biasanya berpikir, aku tuh nggak bisa kalau nggak traveling sebulan sekali. Paling nggak keluar kota lah ya, atau bahkan ada yang melakukan me time dengan traveling ke luar negeri. Ya nggak apa-apa juga sih kalau itu memang membuat kalian bahagia dan bisa mengembalikan mood menjadi lebih baik. Apalagi kalau kalian emang udah punya budget yang aman untuk aktivitas ini. Tapi untuk kalian yang merasa, kalau aku melakukan traveling ini sebulan sekali, bisa-bisa gaji sebulanku tuh cuma numpang lewat aja. Mana bisa nih aku saving, apalagi investasi. Coba teman cerita pikirin pelan-pelan deh.
Pasti ada kok aktivitas yang bisa dilakukan sebagai me time kalian tanpa biaya yang mahal atau tanpa biaya sama sekali. Aku coba kasih contoh nih. Kalau aku sendiri, alhamdulillah punya me time yang amat sangat sederhana dan gak mahal sama sekali. Bahkan bisa dibilang tanpa biaya sama sekali. Salah satu me time-ku itu ya itu tadi tuh, nyanyi-nyanyi sendiri, menikmati suara sendiri yang mungkin masih dalam kategori biasa banget, tapi itu rasanya udah cukup banget nih untuk aku. Atau terkadang aku juga melakukannya dibarengi kegiatan me time-ku yang lain, yaitu, tahu nggak apa? Mencuci baju. Jadi tuh aku baru sadar, tepatnya semenjak kuliah. Sejak jadi anak rantau yang biasanya kalau di rumah bajuku itu pasti dicuciin sama asisten rumah tangga. Nah, sejak kuliah itu aku memilih untuk mencuci baju sendiri daripada mencucinya di laundry. Tapi dari situ aku jadi tahu, kalau mencuci baju adalah salah satu me time-ku yang amat sangat sederhana, tapi bisa bikin mood aku tuh jadi lebih baik. Apalagi kalau nyucinya sambil nyanyi-nyanyi ala penyanyi profesional. Kayak berasa punya konser tunggal sendiri dan menikmati banget nih aktivitas ini. Nah, itu adalah salah satu aktivitas yang aku lakukan yang nggak mengeluarkan biaya sama sekali. Tuh, berarti me time itu kan nggak mahal ya. Konsep yang kedua, menurutku me time itu nggak perlu waktu yang lama. Siapa yang di sini masih mikir kalau me time itu pasti butuh waktu yang lama? Dan kadang mikir gini nih, mana sempet aku punya me time, kerjaan di kantor aja nggak selesai-selesai. Aku tuh harus berangkat pagi dan pulang malam setiap harinya. Belum kalau harus melalui jalan yang macet di ibu kota. Mana sempet aku punya me time? Jangan salah nih teman-teman. Me time itu nggak selalu butuh waktu yang lama. Coba bikin simple deh mindset kalian. Sebenarnya banyak loh kegiatan sederhana yang bisa membuat kamu lebih tenang, rileks, dan mengembalikan mood baikmu. Kalau aku sendiri punya salah satu aktivitas me time yang bisa dibilang ini dilihat dari aspek spiritual, yaitu adalah aktivitas sholat. Ya, alhamdulillah, sebagai muslimah yang diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam kesehariannya, membuatku itu sangat bersyukur. Karena kegiatan ini membuatku merasa lebih damai dan tenang sekali. Apalagi kalau bisa menjalani prosesnya dengan khusyuk. Pasti tuh kayak adem banget rasanya. Nah, ibadah ini nggak perlu waktu yang sangat lama kalau menurutku. Bener nggak sih? Rata-rata dari kita itu mungkin hanya membutuhkan 10-20 menit untuk menyelesaikannya. Ya, mungkin maksimal bisa 30 menit jika memang kita tambah untuk berdoa. Dan ini bisa kita lakukan minimal 5 waktu atau bisa lebih kalau kita merasa perlu ketenangan lebih. Misalnya dengan melakukan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi dalam sehari bisa banget tuh kita melakukan me time sesering mungkin tanpa memakan waktu lama. Nah, jadi nggak ada alasan lagi kita nggak punya me time. Kalau mindset tentang me time udah kita ubah menjadi lebih simple. Atau bisa juga aku kasih contoh me time yang nggak perlu waktu lama. Untuk kalian yang suka membaca, bisa coba menyempatkan diri untuk membaca buku, novel, atau bacaan apapun yang kalian suka selama 10-20 menit setiap hari. Terus bisa juga bagi teman cerita yang suka kebersihan diri dan mungkin memiliki kepuasan tersendiri kalau lihat badan kalian bersih, mungkin kalian bisa melakukan mandi air hangat atau mandi di bawah shower sebagai aktivitas me time kalian. Dan bahkan ada nih aktivitas yang sangat mudah kalian lakukan. Misalnya adalah aktivitas tidur. Aktivitas ini bisa menjadi pilihan kalian. Ya, bisa dibilang ini sekedar untuk mengistirahatkan tubuh kalian yang terbiasa beraktivitas tanpa jeda. Setelah tidur, bisa aja tubuh kalian ini menjadi lebih rileks dan mood kalian itu semakin bagus untuk menjalani aktivitas harian lainnya. Gak perlu waktu lama kok, mungkin tidur bisa dilakukan 10-30 menit, paling nggak bisa bikin kalian rileks. Konsep yang ketiga, me time itu nggak harus ansos atau antisosial. Nah, di konsep ini, menurutku me time itu nggak harus diartikan dengan kesendirian dalam melakukan aktivitas yang kita sukai.
Karena aku sendiri punya salah satu kegiatan alternatif me time yang membuatku senang melakukannya dengan orang yang baru aku kenal. Jadi beberapa tahun ini, aku menyadari kalau aku tuh bisa sangat bahagia atau happy jika bisa ikut suatu event seperti seminar, training, atau kelas di komunitas tertentu yang kegiatannya memang terkait dengan passionku. Di event-event tersebut, seringkali tuh aku bertemu dengan orang baru dengan aura dan energi positif, serta memiliki tingkat antusias yang sangat tinggi untuk sama-sama berkembang dengan aku. Di aktivitas me time-ku yang ini justru mengharuskan aku bertemu dengan orang lain dan jauh dari kata kesendirian. Bertemu dengan orang-orang yang satu passion, punya energi positif, itu membuat diriku tuh secara nggak langsung merasakan bahagia dan merasa ditransfer energi positif dari rekan-rekan yang baru aku kenal. Dari mengikuti event atau kelas di komunitas yang terkait dengan passionku, aku tuh semakin memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat. Tentunya dengan berbagai macam karakter dan usia yang berbeda dari aku. Ada yang usianya jauh di bawah aku, ataupun di atas usiaku. Tapi aku selalu bisa belajar dari semangat orang-orang hebat ini. Nah, itulah yang membuat diriku tuh bahagia melakukan kegiatan ini. Dan kegiatan ini fix banget sih aku jadikan sebagai salah satu me time-ku. Jadi itulah ketiga konsep me time-ku saat ini. Ingat nih teman cerita, buat simple aja mindset kalian. Kita ulangi 3 konsep yang aku punya ya saat ini. Menurutku me time itu yang pertama nggak selalu mahal, yang kedua nggak perlu atau nggak butuh waktu yang lama, dan yang ketiga, me time itu nggak harus ansos atau antisosial. Mungkin konsep ini sih yang bisa aku sharing di episode kali ini. Menurutku, kita itu sebagai manusia terkadang perlu untuk rehat sejenak, sekedar untuk mengistirahatkan raga ini. Untuk nantinya kita bisa lebih siap dan semangat lagi untuk beraktivitas normal kembali. Kita juga perlu nih lebih mengenal diri sendiri dalam proses mencari tahu sebenarnya tuh apa yang diri kita butuhkan untuk membuat mood menjadi lebih baik dan bahagia. Kalau kita udah kenal dengan diri sendiri dan tahu kebutuhannya, insya Allah tuh kita jadi lebih bisa menentukan hal apa yang bisa kita lakukan saat memiliki waktu luang untuk diri sendiri. Di episode kali ini mudah-mudahan poin-poinnya bisa tersampaikan ya ke teman-teman. Mungkin aku sudahi dulu episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Ayu pamit dari episode podcast Ayu Cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.